Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ini merupakan video ketiga dari series video normalisasi basis data. Jadi kalau teman-teman tersesat tiba-tiba menemukan video ini gitu ya di YouTube gitu, teman-teman kalau mau lanjut menonton, teman-teman bisa ikuti dulu video part 1 dan part 2-nya di kanal YouTube ini dengan playlist normalisasi basis data gitu ya, biar nggak bingung. Jadi ngikutin dari awal ya, sekaligus biar view-nya banyak juga sih cuman ya. Oke, jadi di video sebelumnya kita membahas mengenai anomali, jadi di video kali ini kita akan mulai membahas mengenai tahapan normalisasinya nih. Jadi kita akan membahas apa-apa saja tahapan normalisasi gitu ya, dan juga eh, tahapan-tahapannya itu bagaimana gitu ya, dari anormal form sampai dengan normal form. Oh ya, terus juga di video ini, di video series ini, batasannya itu hanya sampai dengan normal form atau bentuk normal yang ketiga. Ya, oke, kita langsung ke contoh kasus saja nih teman-teman. Jadi di sini ada apa? Ada faktor belanja. Tentunya faktor belanja ini mungkin juga sering kita jumpai ya. Entah itu ketika kita belanja ke warung, ke toko, atau ke pasar gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya masih belum normal atau belum belum dalam bentuk tabel lah, yang semestinya gitu, yang semestinya disimpan dalam basis data. Jadi kita harus ubah dulu data-data yang ada ini ke dalam bentuk tabel gitu. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan itu dari faktor belanja ini, yaitu membuat unnormal form atau UNF gitu ya, bentuk tidak normalnya gitu. Jadi intinya di UNF ini kita buat data-data yang semua data yang ada di sini gitu ya, itu menjadi eh, bentuknya itu tabel gitu. Kalau di sini kan ini belum bentuknya tabel ya, ini belum bentuk tabel gitu, eh, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita buat masing-masing kolomnya gitu ya. Nanti memuat data yang ada di faktor belanja ini. Misalkan ini ada kolom tanggal ini ngambil dari faktor belanja nih, yang sebelah sini nih, kanan atas. Dan terus nama tangganya siapa, misalkan Fulan gitu ya, alamatnya di mana, ngambil dari sini. Nomor HP-nya ini gitu ya, terus juga nomor fakturnya sekian, jumlah barangnya sekian gitu kan, ambil dari sini, satuannya sekian, kode barangnya sekian, nama barangnya sekian, dan seterusnya lah pokoknya. Nah, jika sudah dalam bentuk seperti ini, nah ini secara bentuk ya, ini kita sudah dalam tahap tabel UNF, itu unnormalized form, atau bentuk tabel yang belum normal atau tidak normal. Nah, selanjutnya jika data kita sudah berbentuk seperti ini, tahapan selanjutnya yang harus kita lalui yaitu first normal form atau bentuk normal yang pertama. Nah, di bentuk normal yang pertama itu fokus kita adalah untuk mengatomikan masing-masing kolom gitu, atau masing-masing data gitu. Jadi eh, dalam satu sel atau dalam satu pertemuan antara baris dan kolom itu tidak boleh ada data yang mengandung dua nilai gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kan data ini ada dua nilai ya. Misalkan di kolom barang ini ada dua baris nih, ada 10 dan 2. Kemudian juga ada di satuan juga nih, di kolom satuan ada keping dan buah. Kode barang juga sama, nama barang juga sama, harga juga sama, jumlah harga juga sama, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi dalam satu baris itu harus memuat satu data saja gitu ya. Jadi ini kan mewakili dua data ya, ada 10 dan 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus ubah gitu pada dalam bentuk first normal form. Jadi yang harus kita buat yaitu kita tulis ulang nih dari sini sampai sini ya, dari tanggal sampai nomor faktur. Kemudian kita pisah nih jumlah barangnya 10 dan 2 gitu ya, 10 dan 2. Ini juga sama, keping dan buah, terus juga kode barang, dan seterusnya sampai dengan total juga sama gitu. Totalnya kita bagi, di atas juga sama, di bawah juga sama, seperti itu. Nah, jika sudah sampai dengan tahap ini, berarti tabel kita sudah dalam tahap first normal form atau bentuk normal yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap second normal form gitu, atau bentuk normal yang kedua. Nah, untuk second normal form sendiri akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.